Masih ngapa? Sip? Oke, mari welcome Bapak Gultom dengan keluarga ya akan melayani. Thank you Pak. Tuhan memberkati, silakan Pak. Ya. Puji Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya mohon maaf karena memang keterlambatan kami ini memang beda arrangement appointment kemarin ya, mestinya mulai dari pagi ya, tapi tiba-tiba kan ada pagi saya kunjungan sebuah gereja, nggak nyangka sejauh ini, jadi pindah-pindah train, nanya orang gitu ya. Terus setelah nyampe di sini, di mana ini stasiun yang Naremasu ini, lama nunggu taksi gitu, taksinya nggak nongol-nongol gitu, karena kalau jalan kita nggak punya internet, kami karena cuma 2 hari jadi nggak sewa modem, sehingga nggak bisa menghubungin Bapak juga. Mohon maaf sekali lagi ya. Jadi saya sudah cukup resah juga tadi, aduh gimana nih Tuhan, kok lambat banget ini datang taksinya. Oke, puji Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini, memang on the way kami ke Jakarta, jadi kami mampir 2 hari di sini, puji Tuhan. Dengan Pak Kaleb sudah pernah terakhir kali ketemu 4 tahun yang lalu sebelum COVID kalau nggak salah Pak ya, sebelum COVID di sini. Ya senang sekali bisa mengunjungi saudara-saudara sekalian. Baik, saudara-saudara, mungkin saudara sudah cukup lama menunggu untuk kami datang, sehingga itu saya tidak berlama-lama lagi. Saya sudah siapkan PowerPoint, kemungkinan akan tayangkan karena Pastor Kaleb memberi saya tema yang sudah menjadi program daripada gereja ini ya, berkisar mengenai free from chain ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oke, saya memberikan judul itu sebuah perjumpaan yang mengubah segala sesuatunya ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali perjumpaan pribadi dalam perjanjian baru dengan Yesus, yang waktu mereka bertemu, mereka benar-benar mengalami apa yang disebut dengan encounter yang mengubahkan mereka. Ya, tidak pernah ada dalam Alkitab yang bertemu dengan Yesus yang hidupnya nggak dirubah. Dan saya percaya saudara akan mengalami perubahan yang sama. Anda melihat Andreas, Petrus, Anda melihat Lukas, Anda melihat Thomas, Anda melihat Paulus, dan banyak lagi dalam Alkitab. Kita perhatikan bahwa ketika mereka berjumpa dengan Yesus, kehidupan mereka diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, satu perikop yang saya percaya Anda sudah pernah baca dan familiar, tapi saya tidak akan membaca semua perikop ini, tapi I take for granted that you already know about this portion of the Bible. Ya, artinya ayat 1, pasal 4 Yohanes, ayat yang pertama sampai 42. Tapi kita akan melihat dulu, next slide ya. Satu bagian dari bagian ini, yaitu di dalam ayat 4, ayat 3, dan ayatnya yang keempat. Dikatakan, Yesus pun atau ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa tidak kebetulan Yesus itu pergi ke satu tempat di mana dia akan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama wanita Samaria. Nah, saudara-saudara, saya sedikit bercerita kepada saudara bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan dalam konteks Kristen, saudara harus tahu bahwa itu bukan sekedar membuat Anda menjadi orang baik. Saudara tahu kenapa ketika, nah ini bukan kebetulan ya, kenapa ketika doktrin atau ajaran mengenai kelahiran baru dari Kristen itu, kenapa itu selalu merujuk kepada Yohanes 3, bukan Yohanes 4? Kalau saya boleh tanya jemaat, kira-kira siapa yang bertemu dengan Yesus di pasal yang ketiga? Halo, siapa? Yohanes, jangan Pak Kaleb udah pendeta, udah tahu lah pasti ya, udah hafal gitu. Siapa? Siapa yang bertemu dengan Yesus pasal 3? Siapa? Nikodemus. Mari bersama-sama saya katakan Nikodemus. Nah, ketika dia bertemu dengan Nikodemus, Yesus itu mengatakan, "Hai Nikodemus, kau harus lahir baru." Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi, orang yang secara religius atau secara agama
dia orang yang sudah nggak usah diragukan lagi gitu. Nah, kenapa Yesus tidak bicara mengenai kelahiran baru kepada perempuan Samaria, tapi kepada orang yang tanda petik tidak ada masalah secara moral dan rohani. Artinya dia orang yang hebat secara Yahudi. Kenapa? Ini menyimpulkan pada kita, kalau saja ajaran kelahiran baru itu adalah diajarkan pada pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, maka kita nanti akan punya alasan untuk berkata begini, oh ya pantas, memang orang brengsek kayak wanita Samaria ini butuh Yesus. Oke? Butuh Yesus karena dia punya moralnya buruk sekali. Ya. Tapi justru orang yang beragama, orang yang hebat, tapi Yesus mengatakan kamu harus lahir baru. Artinya Yesus Kristus itu justru adalah Injil itu sendiri. Kalau saudara mau mengatakan kepada orang bertemu di mana-mana, bersaksi Anda berkata, hai mau gak kamu jadi Kristen? Dia tanya untuk apa? Ya nanti supaya kamu jadi baik. Oh aku lebih baik daripada kamu. Ya keluarga aku lebih bahagia. Aku adalah orang yang sangat beragama sekali gitu ya. Nah jadi jangan pernah membawa Injil itu untuk mengatakan pada orang supaya Anda menjadi orang baik. Paulus kurang apa baiknya secara agama? Ya, oke, tapi saya akan konsentrasi kepada perempuan Samaria ini. Tadi di ayat 3 dikatakan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nanti kita akan melihat seperti apa ini, next slide. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa sekarang apa yang membuat Anda ini menjadi orang yang ketagihan akan sesuatu? Ya. Ada satu cuplikan yang saya ambil dari Pew Research Center, dia mengatakan bahwa separuh lebih dari orang-orang Amerika itu mempunyai anggota keluarga atau teman dekat yang addicted kepada drugs. Ya. Berarti itu apa? Berarti itu jumlah yang sangat besar sekali. Oke? Nah, bukan hanya itu saudara-saudaraku. Next slide. Saudara, ada ini artis-artis yang sangat terkenal sekali di dunia. Tapi mereka mengindap keterikatan dan tidak bisa merdeka dengan penyakit kleptomania ini. Tahu ya kleptomania ya? Kleptomania itu adalah suatu gejala yang dimana walaupun Anda itu kaya raya, tapi Anda tempted tergoda untuk mencuri, even cuman snack Anda curi. Oke? Ya, Anda masuk ke mall, Anda mungkin berkata, ya dia kan orang kaya raya, kok permen kok dicuri? Gitu. Pernah itu di Indonesia ya masuk ke Alfamart atau ke saya lupa itu persis itu, dia curi sesuatu, padahal dia orang yang naik mobil mewah, ngambil sesuatu yang kecil di supermarket. Nah jadi artis-artis ini mengalami apa yang disebut dengan pengindap kleptomania. Ini artinya saudara-saudara bahwa contoh bahwa bagaimana manusia itu bisa terikat dengan banyak kebiasaan-kebiasaan buruk, even sesuatu yang dia tidak realize atau enggak sadari. Ya. Next. Nah, saudara-saudara, kehidupan itu tanpa Kristus itu seperti black hole. Ya. Next. Saudara-saudara, apa itu black hole? Dalam teori fisika, saudara-saudara, black hole itu adalah suatu di kawasan yang namanya tata surya yang begitu tak terhingga, ya kalau kita melihat alam semesta ini begitu luas sekali, nggak terhingga besarnya gitu ya. Para ahli-ahli sampai kecapean menghitung berapa sebenarnya jumlah bintang dan galaksi di atas sana. Lebih dari berapa ratus miliar lebih, nggak bisa terhitung. Tapi ada ditemukan sebuah black hole atau suatu lubang yang radiusnya tak terhingga besarnya, yang dia itu bisa menyedot yang namanya apa saja yang berputar atau berada di situ. Ya. Dan tidak akan muncul lagi. Jadi saudara-saudara, kalau kita tanpa Yesus, kita akan mengalami apa yang disebut dengan black hole. Ya, lubang hitam yang apa saja yang kita masukkan untuk membuat diri kita puas, tidak akan pernah puas. Amin. Ada orang mau membuat, oh barangkali saya nanti kalau sudah punya istri cantik saya akan puas hidup ini. Tapi begitu dapat istri cantik, dapat suami ganteng, dia nggak mengalami kepuasan. Ya,
Saudara Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara terkenal yang uangnya nggak berseri, kaya raya, dia buat, tapi saya lupa save videonya. Dia naik mobil dia bikin video, dia berkata, apa sih kebahagiaan itu? Aku toh juga uangku banyak pun, aku padahal ya makannya ya cuman makanan Padang, makan sate, sudah kan, pakaianku gitu aja. Lalu dia terucap begini, entah itu serius apa enggak, dia bilang, aku pingin pergi ke Thailand, lalu aku mau berguru di suatu tempat di mana di situ ada biksu-biksu. Aku ingin mencari kebahagiaan. Aku merasa nggak bahagia. Aku pesta-pesta di Bali nggak bahagia. Jadi hidup manusia itu seperti black hole tanpa Kristus. Dia akan terus menyedot. Ya, oh nanti kalau saya sekolah punya gelar banyak, pasti aku udah puas, udah dapat S3, tapi masih belum puas juga. Ya, ada orang, oh nanti kalau aku bisa kerja di Jepang, mungkin aku udah puas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara mengenai ada begitu banyak keikatan-ikatan dalam kehidupan kita. Ya, seperti tadi terikat dengan drugs, terikat dengan kleptomania, dan terikat oleh banyak hal yang mencoba untuk dia supaya konten atau puas, tapi nggak pernah puas, saudara-saudaraku. Ya, perhatikan video berikut ini, coba di next, bisa ditayangkan video singkat ini ya, coba diklik, mudah-mudahan bisa keputar. Nah, saudara-saudara, pria ini membawa satu tulisan yang berkata bahwa aku punya anxiety and depression, I just need someone to talk to me. Ya, jadi saudara-saudara, tidak ada orang yang peduli, saudara-saudaraku. Tapi begitu dia balik, free money gitu ya, semua pingin money-nya gitu, diambil gitu ya, pingin mengambil money-nya. Jadi artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapa yang peduli kepada Anda ketika Anda mengalami suatu keikatan, suatu ketidakpuasan, suatu hal yang membuat Anda terdera, saudaraku, dengan banyak sekali persoalan dalam hidup saudara. Tidak ada yang peduli, saudaraku. Dia hanya peduli apa yang ada pada atribut-atributmu, uangmu, kecantikanmu, kegantenganmu, tetapi hanya Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita. Amin. Nah, next slide. Saudara-saudara, dalam Kisah pasal 4 tadi kita melihat bahwa Yesus sedang berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakob, saudara. Jadi kalau nanti Anda penasaran kisahnya, Anda bisa baca di rumah bagian ini, saudara-saudaraku ya. Nah, next slide, tadi saya sudah mengatakan bahwa bagaimana sebelumnya dia berjumpa dengan Nikodemus, dia juga mengalami perubahan ketika dia menjamah daripada Nikodemus. Ya. Nah, tapi saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan yang mengatakan tadi, lalu ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea setelah bertemu dengan Nikodemus, ya, dia harus melintasi daerah Samaria. Bisa next slide. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus sedang berjalan, ya, dari Yudea sampai kepada Galilea, dia kembali ke Galilea. Tapi saudara-saudaraku, orang Yahudi biasanya tidak mau melewati yang namanya Samaria. Itu rutenya Yesus jalan itu, dari Galilea itu ke arah dari Yudea ke arah Galilea, ya. Ya. Oh, ada ininya ya, pengendalinya. Ya. Ya. Nah, saudara, kalau Anda lihat ini saudara-saudaraku ya, ini ini Galilea ya, ini Galilea ya. Jadi meninggalkan Yudea dan ke Galilea, tapi dia harus melewati Samaria ini. Dan biasanya mereka kalau jalan itu muter begini. Ya, dari Yudea mau ke Galilea itu dia biasanya muter gini dia, atau dia muter gini, ya. Mereka orang Yahudi nggak mau melewati Samaria ini, saudara-saudaraku, menghindarin. Tapi Yesus sengaja pergi ke Samaria ini, melewatin ini, saudara-saudaraku, ya. Ini nggak biasa, saudara-saudaraku, ya. Nah, next slide. Ini bisa nggak next slide-nya? Oke.
Nah, saudaraku, siapa orang Samaria itu? Orang Samaria itu ternyata nggak disukai orang Yahudi karena mereka ini adalah dianggap sebagai bangsa yang haram, ya. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang Samaria ini adalah sebenarnya sempalan, ya, children of God atau Samarism gitu, ya. Nah, mereka ini adalah dari 3 suku, Manase, Efraim sama Lewi. Dan ini ada disimbolkan di dalam ini. Ini 3 ini. Ini adalah asal usul mereka. Jadi ini adalah mereka sempalan dari Israel yang tidak dianggap oleh orang Yahudi, ya. Sehingga mereka punya yang namanya, next slide, apa yang disebut dengan Bait Allah sendiri, Gunung Gerizim, ya. Kalau kita baca itu, mereka ini tidak mau berkiblat ke gunung yang lain, tapi mereka punya kiblat sendiri, punya Bait Allah sendiri. Makanya coba next slide. Kita berbeda dengan Bait Allah di Yerusalem sebagai kiblat orang Yahudi. Itu sebabnya ketika Yesus dalam kisah ini, pasal 4 ini, berjumpa dengan perempuan itu, ya, dia bingung. Kau orang Yahudi, kau minta minum dengan saya. Sudah Yahudi bermusuhan dengan berabad-abad dengan gak suka dengan orang Samaria, dia laki-laki pula, ya, yang which is itu gak boleh bertemu dengan perempuan. Jadi udah double problem di situ, ya. Tapi Yesus mereformasi apa yang menjadi ikatan-ikatan yang tidak menolong dan tidak produktif, saudara-saudaraku. Nah, dari perjumpaan ini, saudara-saudaraku, Yesus dengan perempuan Samaria yang luar biasa ini, kita akan belajar tentang bagaimana perempuan ini mengalami 5 kelepasan dari belenggu mereka. Ya, next slide. Saudara-saudara, kita akan belajar. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa perjumpaan itu sering pada waktu dan momen yang tidak terduga. Di mana itu? Di sumur Yakob. Mari kita lihat pasal 7 ayat 7 pasal 4 ayat 7 sampai 9, ya. Dikatakan begini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Buka kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Perhatikan di sini, saudara-saudaraku, bahwa perjumpaan Yesus dengan seorang itu seringkali bukan pada momen dan situasi bisa nggak tepat. Saudara tahu di mana Tuhan menemui saya waktu saya bertobat? Saudara tahu di mana? Saya pada waktu itu, walaupun saya ini sejak remaja sudah rajin ke gereja, tapi saya sempat hilang sampai SMA segala macam. Tapi saya momen yang membalikkan hidup saya dan menyerahkan diri menjadi pendeta, itu tahun 1988 melalui sebuah kecelakaan yang hampir membuat saya mati di Medan waktu itu. Saya tidak akan pernah bermimpi jadi pendeta waktu itu, karena bagi saya pendeta itu adalah pekerjaan yang begitu sulit, dan juga saya sudah lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan termasuk papa saya pendeta di kampung yang begitu susah merintis, jual jagung bakar, pangkas kepala orang, jual jeruk purut. Dia tamat sekolah Alkitab, dia mengayuh sepeda rintis gereja ke hutan-hutan jauh sekali. Kami makan 2 kali sehari dengan ikan asin tiap hari yang sudah berulat. Susah sekali. Jadi pada waktu itu aku bersumpah supaya saya jangan jadi pendeta. Jadi kalau saya sekarang jadi pendeta itu karena kemakan sumpah berarti. Ya. Saya itu amit-amit tidak akan jadi pendeta. Saya pingin jadi dokter waktu itu. Tapi tahun 1988 Tuhan mengizinkan saya mengalami kecelakaan di jalan raya yang hampir mati saya. Di situ seperti klik, ya, saya bertemu kembali dengan Tuhan, dan momen itu menjadi momen yang sangat penting bagi hidup saya, yang merubah hidup saya. Dan saya tidak pernah lagi sama seperti dulu. Saudara, ada orang ditemuin oleh Tuhan pada waktu masa sukses, kau bersyukur. Ya, tapi jangan sampai kita bertemu dengan Tuhan walaupun kita tetap mati, tapi dalam situasi kamu di penjara. Ya, saudara, satu kali ada, tapi long time ago, 15 tahun yang lalu, ada seorang ibu janda miskin sekali, punya anak laki satu-satunya, bandel sekali ini anak lakinya. Dia temuin saya 15 tahun yang lalu waktu saya masih pulang pergi ke Korea Selatan.
Dia nangis dengan saya, Pak Gultom, saya dengar Pak Gultom bawa anak-anak kerja di Korea ya. Sebenarnya itu ilegal juga sebenarnya, tapi karena saya terbeban menolong banyak orang-orang Kristen yang nganggur-nganggur, jadi saya bawa-bawa ke Korea waktu itu ya. Nah, lalu dia datang, Pak Gultom bawalah anak saya nih. Saya udah angkat tangan lihat anak saya nih. Anak saya ini cuma satu-satunya anak laki-laki, tapi hidupnya hancur. Dia pakai narkoba, mencuri, berkelahi, macam-macam lah, dia jahat sekali. Ada tanahku yang cuma berapa kali meter itu sedikit di gubuk saya, itu saya mau jual. Nanti kalau laku nanti, ataupun kalau nggak laku nanti ya anakku ini kalau kerja di Korea nanti ganti tiketnya. Tapi saya nggak bisa kasih uang. Saya jatuh belas kasihan lah lihat anak ini, ibu ini ya. Akhirnya saya ongkosilah dia berangkat, kucarikan dia kerja di Korea Selatan. Saya carikan kerja, saya titiplah dia sama teman saya pendeta di Korea, gereja Indonesia. Saudara-saudara, dia jahat sekali, bandar sekali. Jadi mamanya ini pingin supaya dia jangan di Indonesia ini lagi, karena dia kalau di Indonesia ini gabung-gabung sama orang-orang beragajul itu yang jahat itu, nanti hidupnya hancur-hancuran. Dia nangis sekali cuma satu si mata wayang. Saya bawa, anaknya mau, memang anaknya sudah gak karu-karuan hidupnya gitu ya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada satu kali retreat di Seoul, retreat gereja Indonesia, Tuhan jamah, Roh Kudus jamah hidupnya. Dia totali berubah, dia dijamah oleh Roh Kudus dalam sebuah retreat. Dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu saudara-saudara, dia masuk sekolah Alkitab malam, dia ikut rajin doa malam. Lalu dia pulang ke Indonesia, dia merasa berhutang sama Tuhan dan mamanya. Mamanya kaget, dia pulang, dia cium kaki mamanya, dia nangis. Dia bilang, aku sudah menghancurkan ibu selama ini. Tuhan jamah hidup saya. Lalu dia pergi ke penjara-penjara, injili orang saudaraku. Penjara-penjara di mana dia sudah pernah ditangkap, dipenjarakan gitu, dia pergi sana memberitakan Injil. Tapi saudara apa? Ya mungkin karena dulu dia pakai suka macam-macam obat-obatan, suntik-suntik segala macam. Lalu kesehatannya drop dan dia meninggal dunia. Tapi sebelum dia meninggal dunia sudah memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Saudara, bukan soal bagaimana kematian saudara, tetapi bagaimana saudara berjumpa dengan Kristus dan pada waktu momen apa. Perempuan ini sumur Yakob yang nggak dinanti-nantikan dan nggak tahu, bermusuhan dengan Yesus. Tapi right the moment Yesus datang menghampiri hidupnya. Jangan sampai dan amit-amit Tuhan menemui engkau dalam situasi kamu sudah di kursi roda, kamu sudah kehilangan pengharapan. Maunya kita berjumpa dan dirubah Tuhan di masa-masa kita masih sehat, masih baik, diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi momen itu saya yakin pasti ada kalau saudara mau untuk rendah hati datang kepada Kristus. Dan dia akan merubahkan saudara. Amin. Nah, pelajaran yang kedua kita lihat adalah, next slide, yaitu bahwa ayat 10-15 bahwa perjumpaan dengan Yesus ini langsung mengadres pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak pernah dipikirkan membutuhkan jawaban. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 10-15 di sana, ya, jawab Yesus kepadanya, jikalau kau tahu tentang karunia Allah dan dengan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, engkau kan gak punya timba, sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakob yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dan serta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dari dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke situ untuk menimba air. Tahukah saudara, ini Yesus pakai ini ilustrasi untuk menjadi batu loncatan. Dia mengatakan begini, perempuan, kalau kamu datang terus ke sumur ini, kau akan minum dari sumur ini dan kau akan haus lagi. Yesus sedang berbicara ada air yang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu air hidup. Ya. Jadi kalau kamu dapat air hidup itu, maka kamu tidak akan pernah haus lagi dalam hidupmu. Ya. Saudara-saudara, Yesus mengadres tentang kebutuhan yang paling tertinggi daripada manusia, yaitu apa? Air hidup. Yesus juga berkata, kalau kamu makan roti yang turun dari langit yang diberikan Musa, kamu akan lapar lagi. Tapi kalau kamu memakan roti hidup, yaitu Yesus sendiri, maka kamu akan puas selama-lamanya. Bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi mata air yang memberkati orang lain. Amin. Saudara, perempuan ini gak sadar bahwa
dia selalu haus dan haus. Berapa banyak di antara kamu yang muda-muda ini yang selalu merasakan haus terus dalam hidupnya. Ya. Kau mengalami kegelisahan terus. Kau mengalami apa yang disebut dengan disorientasi hidup. Nggak ngerti arah hidup mau kemana. Kamu dibelenggu dengan rasa takut akan masa depan. Dan kamu berusaha untuk terus menjawab itu, mengadres kebutuhanmu itu dengan berbagai macam cara, tapi you tidak pernah bisa puas. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, Yesus adalah jawaban bagi persoalan dan ketidakpuasanmu. Dan kalau kamu berjumpa dengan sumber itu yang sesungguhnya, Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan kita. Saudara-saudara, satu kali saya khotbah di kebaktian pengusaha di Bali. Lalu ada seorang pemuda yang datang kepada saya menjemput saya karena tempatnya jauh, ibadah pengusaha dalam Full Gospel Businessman Fellowship. Saya khotbah tempatnya jauh. Dia anak muda menjemput saya dengan mobilnya. Lalu saya tanya, anak muda, apakah kamu Kristen? Dia orang Bali asli. Oh iya, saya Kristen. Lalu saya tanya, udah berapa lama kamu jadi Kristen? Dia mengatakan 1,5 tahun. Oh masih baru dong, iya. Lalu saya bilang gini, sebutkan kepada saya 2 contoh, apa bedamu waktu kamu belum Kristen dengan kamu sudah mengenal Yesus. Dia mengatakan, Pak, bedanya 2. Yang pertama, dia bilang, dulu saya nggak tahu Tuhan itu siapa. Pokoknya saya pagi bawa sesajen, siang bawa sesajen, sore bawa sesajen kepada somewhere. Nggak tahu siapa, pokoknya secara agamawi saya harus bawa sesajen. Tapi sekarang saya tahu kepada siapa saya membawa persembahan kehidupan saya. Waktu saya berdoa, waktu saya tahu. Dan yang kedua, dan ini penting juga, dia bilang, Pak, dulu Pak, saya merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pergumulan saya. Tidak ada yang pernah tahu dan tidak ada yang pernah peduli dengan keluh kesah saya. Tapi setelah saya bertemu dengan Yesus, dia seperti sahabat saya yang saya merasa dekat dan saya bisa curhat kepada dia terhadap kebutuhan-kebutuhan saya dan saya mengalami damai sejahtera di hati saya. Adakah engkau mengalami kehidupan yang tidak ada damai sejahtera? Engkau membutuhkan Yesus. Bukan sekedar menjadi Kristen yang datang ke gereja, yang cuman mengobati rasa bersalah kalau saya nggak ke gereja nanti Tuhan pukul saya. No, ya. Tapi you betul-betul merindukan Tuhan. Amin. Dan Tuhan bisa mengadres kebutuhanmu yang paling terdalam. Pelajaran ketiga yang saya petik dari sini, dari perjumpaan dengan perempuan Samaria ini, next slide. Kita akan melihat yang ketiga, yaitu perjumpaan itu membongkar bagian yang kotor dari diri kita. Saudara, kalau kita baca ayat 16 sampai 19, saya tidak akan baca ini karena waktu kita nggak banyak. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus itu tahu perempuan ini suaminya berapa? Berapa? Ini piala bergilir saudara perempuan ini. Artinya biasanya kalau laki-laki punya istri 4 atau 5 itu biasa. Tapi perempuan ini tapi ada perempuan yang bersuamikan lebih daripada 1, ya. Dikatakan ayat 17, pertama dipancing Yesus dulu, ayat 16. Pergilah panggillah suamimu. Lalu ayat 17, aku nggak punya suami. Kata Yesus, benar karena kamu nggak punya suami. Karena suamimu sudah 5 sekarang. Pun yang ada itu bukan suamimu. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi hebatnya Yesus itu ya. Dia membongkar dosa itu, Yesus itu nggak begini. Itu hebatnya Yesus ya. Itu membuat kita confident datang kepada Tuhan. Dia nggak bilang gini. Oh ini toh perempuan yang moralnya bobrok itu yang suaminya 5 itu ya. Yang tanda petik pelacur itu. Kurang lebih seperti nggak beres moralnya itu. Nggak gitu. Atau Yesus tidak bilang gini. Oh ini toh Zakeus yang pemungut cukai yang jahat itu, memeras rakyat itu. Turun kamu, saya mau ketemu kamu. Nggak begitu saudara. Ya. Apa dia bilang sama Zakeus? Zakeus,
aku mau makan nasi goreng di rumahmu, boleh nggak datang gitu ya. Lalu tiba-tiba dia mengalami transformasi hidup bertemu dengan Yesus. Perempuan ini dia nggak bilang gitu, ya. Tapi Yesus itu pancing aja. Coba panggil suamimu. Dia langsung shock, malu dia. Tuhan, aku nggak punya suami. Tepat katamu, karena suamimu sebenarnya 5 dan yang sekarang itu nggak suamimu. Langsung ke jantung yang problem ini. Jadi perempuan ini mengalami apa yang disebut dengan chain atau keterikatan dari dosa yang bernama seksual. Dan Tuhan robah dia di situ, saudaraku. Saudara, tahukah saudara bahwa kekristenan yang sekarang lagi kita hidupin ini, zaman ini adalah we love God but we do not fear Him. Kita cinta kepada Tuhan tapi kita nggak takut kepada Tuhan. Lo bedanya apa? Saudara, kalau mereka menyanyi di gereja, mereka jingkrak-jingkrak berbahasa lidah, dia tepuk tangan segala macam, tapi tetap kumpul kebo dijalani sama dia. Tetap dia main judi, dia tetap menipu orang, saudara-saudaraku. Oh, kalau nyanyi dia bilang selalu, oh praise the Lord, hidupku diubahkan segala macam. Coba perhatikan itu, ada banyak orang yang pakai bahasa-bahasa Kristen, tapi hidupnya nggak takut akan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka nggak takut Tuhan. Do you love Him? Yeah, we love Jesus. Of course we are Christian, we love Jesus. Ya. Buktinya apa? Oh, mereka nyanyi-nyanyi di gereja segala macam. Saya udah ketemu beberapa pribadi-pribadi, ibu-ibu dan segala macam. Baik di Amerika yang saya pergi di Kanada segala macam, orang-orang Indonesia. Ya, they love God. Buktinya apa? Rajin sekali ke gereja. Jadi singer. Ya. Jadi pemain musik. Mereka menyanyi luar biasa. Tapi hidup mereka tidak berubah. Mereka hidup dalam dosa. Saya percaya saudara-saudaraku, kalau saudara bertemu dengan Yesus, Anda tidak akan pernah hidup dan tinggal dalam dosa. Gak akan pernah. Memang kemungkinan kita tidak sempurna, yes. Ya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Seringkali orang berkata begini, wah kita kan belum sempurna Pak Pendeta. Betul kita belum sempurna. Kita kan masih dalam dunia ini. Siapa sih yang bisa seperti Yesus? Yes benar. Tapi pernyataan itu ada bahayanya juga. Bahayanya apa? Apa benar setelah kamu mengiring Tuhan, setelah kamu percaya Yesus, setelah kamu baca firman-Nya, apa benar tidak ada sesuatu yang bisa diukur perubahan hidupmu dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Kalau belum, berarti lu tidak pernah berjumpa sungguh-sungguh kepada Kristus. Saya boleh bersaksi kepada saudara, saya memang belum sempurna, saya memang jatuh bangun dalam dosa di awal-awal saya terima Yesus, tapi saya mau bersaksi oleh kemurahan Kristus. Saya kalau menoleh ke belakang 10, 15, 20 tahun yang lalu hidup saya bisa melihat ada ukuran pertumbuhan di mana makin hari makin takut dengan Tuhan, makin hari makin meninggalkan dosa. Dan itulah progres dari kehidupan yang sebenarnya dari kekristenan. Dan lu tidak akan pernah bisa sama lagi seperti yang dulu. Amin. Pasti saudara. Kalau kamu tidak bisa begitu, tanya. Tuhan, kenapa saya seperti ini Tuhan? Ya. Tidak pernah Tuhan Yesus tidak deal with your morality. Tidak pernah Tuhan itu tidak berhadapan dengan dosa-dosamu. Kamu pasti berhenti menipu orang. Kamu mulai bicara yang membangun orang. Tidak lagi sembrono bicara. Tidak lagi saudaraku sembrono untuk melihat orang lain. Kamu makin bisa mengampuni orang lain. Dulu engkau keras sekali. Dulu engkau begitu sok dan sok jagoan segala macam. Tapi makin lama moralmu, sokmu, sombongmu, penipuanmu segala macam dirubah oleh Tuhan. Pasti saudara-saudaraku. Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Seperti Yesus datang kepada perempuan Samaria ini, dia mengalami pertobatan secara moral. Amin. Dan saya mau saudara-saudara yang pemuda di sini, pemudi sini, jangan jual nama Tuhan Yesus untuk apapun. Kamu harus menunjukkan pertobatanmu. Dan kamu harus berbeda dari pemuda-pemudi yang gak pernah kenal Tuhan. Amin. Ya. Kalau kamu mengalami kelemahan, jatuh bangun lagi, tapi keep doing right things dalam Tuhan. Dan Roh Kudusnya akan menolong kamu
dan hidupmu makin lama makin indah bagi kerajaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang bisa dirubah oleh Tuhan. Semua bisa dirubah oleh Tuhan. Ya. Saudara, saya telah melihat orang-orang yang keras dalam hidupnya menjadi orang yang lembut. Orang-orang yang susah mengampuni makin mengampuni. Orang-orang dulu yang terlibat dalam banyak kejahatan dia berubah. Karena perjumpaan itu akan merubah kita, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, yang keempat, saudara-saudaraku, next slide, ayat 20-26, perjumpaan dengan Yesus itu akan tiba pada isu inti. Apa isu intinya di dalam semuanya ini, saudaraku? Nah, tadi saya mengatakan ya bahwa Yesus mengatakan, perempuan, ya, mulai saat ini kamu akan tahu Allah yang benar. Dia mengatakan, nenek moyang kami ini merubahnya kemana? Kiblatnya ke Gunung Gerizim. Jadi dia tahu bahwa yang dihadapi ini Yesus orang Yahudi. Kemana tadi kiblatnya? Yerusalem. Oke? Tapi Yesus mentransformasi itu dan dia berkata apa? Saat ini kamu harus tahu perempuan bahwa Allah itu roh, di mana ada Allah di situ ada penyembahan. Artinya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi sekarang berhenti untuk menganggap Tuhan itu hanya ada di utara atau di selatan atau kiblat timur atau barat. Saya mau mengatakan kepada engkau hai perempuan bahwa sekarang kamu harus tahu bahwa Allah itu roh, maka kamu bisa menyembah Tuhan 24 jam. Kamu tidak lagi diatur oleh jam-jam sembahyang 5 kali, 7 kali seperti orang Yahudi. Kamu tidak lagi harus diatur dengan kiblatnya ke kuburan kayak ke mana, kayak ke gunung, kayak kemana saja. Karena Allah itu roh. Artinya apa? Tuhan memerdekakan dari keterikatan tradisi agama seperti ini. Ya. Saudara juga harus tahu bahwa kekristenan itu adalah Kristus yang di mana Anda itu bisa menyembah Dia anytime 24 jam. Ya. Kita bersyukur kita tidak diatur lagi oleh jam-jam sembahyang seperti saudara yang lain. Kenapa? Karena Allah everywhere. Kamu bisa tiba-tiba terbangun jam 2 pingin menyembah, Dia ada di situ. Amin. You mau jam berapapun datang kepada Tuhan, Dia ada selalu hadir. Bahkan Dia menitipkan rohnya di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi saudara-saudaraku, Anda harus bebas dari keterikatan tradisi beragama. Kadang-kadang Anda merasa bersalah kalau Anda nggak ke gereja, nggak apa segala macam. It is not important ya. Saya mau berkata kepada saudara, ya, bukan itu yang paling penting. Tapi apakah engkau mempermuliakan Tuhan dimanapun engkau berada? Bukan ketika kamu datang ke gereja baru kamu mengatakan saya sudah beribadah kepada Tuhan. It is only one simple thing. Tapi yang paling besar itu adalah Allah itu roh dan kamu menyembah Dia di mana saja kamu berada. Amin. Kadang-kadang ada orang Kristen masih terikat tradisi begini. Kalau enggak dilakukan itu dia merasa berdosa. Bangun pagi, buka Alkitab, baca renungan, berdoa sebelum dia pergi kantor. Bangun pagi segala macam. Dan dia merasa mengatakan, oh saya sudah bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Tadi saya doa baca Alkitab. Tapi jadinya menjadi rutin dan mekanik dan tidak menghayati lagi. Ya. Kadang-kadang kita perlu dinamis karena Allah itu di mana-mana. Kadang-kadang on the way ke kita tidak harus melulu seperti itu. On the way ke tempat kerja, entah naik mobil apa sepeda motor, tapi jangan tutup matanya nanti nabrak orang. Ya. Kita bisa kontak dengan Tuhan, menyembah Tuhan. You are so great, there is no one like you. Sambil nyanyi, kita bisa merinding, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Bisa masang di mobil itu pembacaan ayat Alkitab yang dibacakan oleh orang. Oh kita merenungkan begini ya. Lalu kita sambil nyetir berkata, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan. Atau sedang di taman, di mana saja. So jangan menjadi orang Kristen yang mekanik. Yang seolah-olah hanya satu metode di mana Allah bisa ditemuin. Saudara harus tahu bahwa Allah kita ada di mana-mana, amin. Bahkan di dalam hati kita. Dan itulah yang direformasi oleh Yesus, saudaraku. Dan perjumpaan yang terakhir merubah apa, saudara? Next slide. Akhirnya bermuara kepada kesaksian.
Begitu perempuan ini mengalami transformasi hidup, dia pun meninggalkan tempayannya. Dia lari ke kota Samaria dan berkata, "Hei, saudara-saudara, saya sudah bertemu dengan Yesus Mesias yang dijanjikan itu kepada saya." Saudara, tidak ada perjumpaan yang tidak bermuara kepada kesaksian. Mari bersama-sama saya katakan, tidak ada perjumpaan yang tidak bermuara kepada kesaksian. 1, 2, 3. Kalau saudara mengalami transformasi hidup, pasti ujungnya bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Ya, saudara. Seperti perempuan Samaria ini. Di ayat 28 sampai 30 dan 42, dia pun meninggalkan tempayannya di sumur itu dan dia datang untuk apa? Untuk menjadi saksi. Jadi wanita Samaria ini adalah misionaris perempuan pertama dalam perjanjian baru, saudara. Seorang perempuan yang bejat moralnya, hidup dalam tradisi keagamaan, nggak ngerti bagaimana apa artinya itu reformasi, tiba-tiba dirubah oleh Tuhan dan akhirnya dia menjadi saksi. Saudara tahu tahun 98 ketika 88 89 ketika Tuhan merubah hidup saya nggak tahan nggak memberitakan Injil. Waktu itu hati saya seperti meledak gitu. Saya tiap hari baca Alkitab. Lalu orang-orang di kos saya beritakan Yesus sampai orang-orang di kos saya bilang gini, itu Juniprius sudah gila itu dikit-dikit ngomong Yesus. Karena saya nggak tahan, saking bahagianya, saking excitingnya dijamah oleh kebenaran itu. Saya nggak tahan tuh tidak bercerita dengan orang-orang di kos siapa Yesus yang luar biasa itu. Saya temuin teman-teman saya kuliah, saya bagi kaset-kasetnya Yusuf Roni, Amran Amri, atau siapa saya bagi sama mereka, ini loh Yesus itu. Ya. Saya menjangkau banyak orang, saya beritakan orang, saya naik angkot, turun angkot itu bawa traktat bagi-bagi sampai diludahi sama orang. Tapi saya nggak peduli, supir-supir saya injilin. Di 3 desa di mana saya pergi saudara-saudara, anak-anak muda yang nggak pernah ke gereja sama sekali, hidupnya hopeless itu, saya beritakan Injil, saya jangkau ya. Dari mulai 1 orang, 10 orang, 30 orang, 80 orang, 100 orang. Saya bikin persuan doa di banyak tempat saudara-saudaraku. Tuhan jamah, saya belum masuk sekolah teologi ya waktu itu. Ya. Saya beritakan Injil. Dan saya juga bingung saya belum bisa khotbah waktu itu saudara-saudaraku. Saya cuma exciting terima Tuhan Yesus. Saya bicara bagaimana hidup yang dirubah oleh Tuhan. Salah satu yang bertobat itu adalah abang saya yang sekarang gembala di Bali. Dia adalah preman. Kerjanya cuma main silat, guru silat segala macam, ya. Saya menangkan dia, tentu Tuhan ya, tapi melalui hidup saya menangkan. Sekarang jadi gembala di Bali, di Denpasar, jadi pendeta. Ya, adik saya ada perempuan saya, ya. Banyak kita menangkan waktu itu dan mereka penuh Roh Kudus sampai saya bingung. Saya cuma baru belajar khotbah pada waktu berapa menit gitu ya, cuma baca Alkitab ngomong ini, tiba-tiba orang-orang udah kayak kesurupan, ya penuh Roh Kudus ya. Teriak-teriak, nangis-nangis segala macam. Dan itu bisa berlangsung ibadah sampai 3 jam, saya nggak tahu menghentikannya gimana. Tapi satu hal yang saya lihat, mereka yang mantan-mantan perampok, penjahat, garong segala macam, begitu mereka Tuhan jamah, hidup mereka berubah dan mereka betul-betul mengasihi Tuhan Allah. Jadi saudara-saudaraku, berceritalah apa yang kau alami dengan Tuhan dalam teman kerjamu segala macam. Memang you tidak perlu harus ngomong Yesus setiap hari. Tapi at least you peduli jiwa-jiwa lain, ya. Can I pray for you gitu ya? Kalau ada temanmu, tahukah saudara bahwa salah satu bentuk cara bagaimana dimenangkan oleh orang itu adalah ketika orang itu menghadapi depresi, kekalutan segala macam, lalu kita hadir membawa kasih Tuhan, mendoakan dia. Kamu sebagai terang yang apa? Yang menyinari dia. Saya bertemu dengan pribadi-pribadi, gimana kamu bisa kenal Tuhan Yesus? Wah dulu Pak saya udah terhilang gak karu-karuan, ya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang peduli dengan saya, ngundang saya makan ke rumah, ya. Dia mengasihi saya. Saya ketemu dengan orang Indonesia di Kanada, dulu dia Muslim di Kanada. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus karena ada orang Ambon yang cinta Tuhan, yang dimana dia dipecat dia udah gak karu-karuan hidupnya, tapi dia tawari tempat, dia mengasihi dan dia mengenal Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, you harus peduli dengan orang lain di sekitarmu, ya. Cerita bagaimana Yesus merubah hidupmu, ya.
Kamu bisa mengatakan begini, saya sebagai orang Kristen dengan kamu sebagai yang enggak Kristen, kita mungkin sama-sama punya pergumulan di Jepang ini. Kita mungkin punya banyak masalah, tapi satu hal yang pasti, bahwa ada Tuhan, di dalam Dia selalu ada pengharapan. Amin. Mari bersama-sama saya katakan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Ya saudaraku, apa yang kau alami hari ini, saya yakin itu enggak kebetulan. Kalau kamu dijamah oleh Tuhan, kamu akan menjadi saksi daripada Tuhan dimanapun kau berada. Ya. Kamu tidak perlu harus hafal Alkitab untuk bisa bercerita mengenai Yesus. Tapi kamu bisa membagikan sukacita dan jawaban Tuhan atas kehidupan. Sehingga orang-orang Indonesia di sekitar sini yang belum kenal Tuhan, belum ngapain, bisa dibawa kepada Tuhan melalui hidup saudara. Amin. Yang terakhir saudara-saudaraku, ungkapan ini ada dari seorang pemikir Kristen yang bernama Herman Bavinck. Dia berkata, God and God alone, Allah dan Allah sendirilah yang merupakan kebaikan tertinggi daripada manusia. Allah adalah sumber dan pemelihara dari segala yang baik. Dia dan Dia sendirilah yang menjadi mata air yang kebaikan yang berlimpah-limpah. Yes Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan cari kelepasan dari manapun. Datanglah kepada Yesus. Dan Dia akan merubah hidup. Tidak ada perjumpaan dengan Yesus yang tidak mengalami transformasi. Dan once kamu mengalami transformasi, kamu akan menjadi saksinya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita nyanyi satu pujian sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan. Lagu yang mengatakan, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Kau Allahku. Sebab Kau Allahku. Dan menopangku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Menolongku dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku tidak takut sebab Engkau besertaku ya Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besertaku. ku tidak bimbang sebab
Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Engkau kemenangan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau sempurna, Engkaulah kekuatan kami, Engkau air hidup yang meroba hidup kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Berapa banyak di antara saudara yang sore hari ini tidak usah lihat kanan kiri, yang mungkin hidupmu masih belum memahami firman-Nya, memahami kebenarannya. Hidupmu masih penuh dengan keterikatan-keterikatan, dihantui oleh rasa bersalah, oleh kekhawatiran, oleh dosa yang membelenggu, oleh ketakutan-ketakutan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Tapi ingat saudara-saudaraku, Yesus adalah kuasa yang merubahkan. Tidak akan pernah sama lagi orang yang berjumpa dengan Yesus. Dia ada di sini dan Dia mau jamah hidupmu. Kalau engkau ada dalam posisi itu, kau bisa meletakkan tanganmu di dada dan saya akan berdoa bagi kemerdekaanmu, kebebasanmu. Kau tidak perlu melihat kanan kiri, kau bisa menghadap dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi keterikatanmu, apa yang menjadi ketakutanmu, dan engkau mau bawa kepada Kristus, engkau bisa meletakkan tangan di dada sebagai tanda dan simbol penyerahanmu dan saya akan berdoa kepada engkau. Kita lihat perempuan Samaria ini, dia dirubah oleh Tuhan. Bahkan dia telah menjadi hamba Tuhan yang memberitakan Kristus. Mungkin engkau terikat dengan hal-hal seksual dalam hidupmu. Kau terikat dengan takut mati, takut masa depan, takut tidak tahu nanti mau kemana. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi kau boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Sembari pujian ini dengan alat musik perlahan dinaikkan. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya tidak mau panggil Anda ke depan ini dan saya percaya tangan-tanganmu yang sudah kau letakkan di dadamu adalah simbol yang dilihat Tuhan sebagai ketulusan engkau datang kepada Dia. Bapa Sorgawi, kau lihat dari depan ini sampai belakang sana, sampai samping sana Tuhan. Yang sekarang tangannya diletakkan di dada mereka sebagai simbol penyerahan diri kepada mereka, kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami tahu Engkau Allah yang mengerti siapa mereka. Bahkan sebelum mereka terlahir dalam dunia ini, Engkau mengenal mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan agama, Engkau bukan tokoh agama, tapi Engkau kuasa yang meropakan. Engkau adalah itu Injil itu sendiri Tuhan, yang datang menerangi setiap hati kami. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang mengikat dari saudara-saudara kami yang pada sore hari ini. Tapi kami percayakan di dalam kuasa perubahan yang dari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terlepaslah engkau dari ikatan-ikatan dalam nama Yesus. Mulai saat ini, terimalah perubahan yang dibawa oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, engkau akan mengadres kebutuhan mereka yang terdalam. Apapun Tuhan yang membuat mereka selalu seperti kehausan dan tidak pernah puas dalam hidup ini, kami bawa mereka dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu akan menjamah mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, teruslah bekerja Roh Kudus untuk kehidupan mereka. Mulai hari ini mereka tidak akan sama lagi. Mereka akan berjalan dalam pimpinan Tuhan dan kuasa Roh Kudus akan menolong mereka menang atas segala ketakutan dan keterbelengguan di dalam nama Yesus. Engkau yang sudah meletakkan tangan di dada, sekarang ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini aku percaya kepada firman-Mu bahwa Engkau merubah hidupku. Mulai saat ini ya Tuhan, aku serahkan hidupku di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Dan aku percaya aku akan menjadi murid-Mu yang akan bertumbuh
lebih indah bagi kerajaan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi kerajaannya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan lebih meriah lagi, haleluya. 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 Bersyukur kepada Tuhan, haleluya, haleluya.